Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Septian. Saya berasal dari Politeknik Negeri Sambas, jurusan Manajemen Informatika, Program Studi Teknik Multimedia dengan NIM 42022040036. Ya, jadi di sini akan sedikit mereview atau menjelaskan website yang sudah saya buat sebelumnya dalam rangka sebagai proyek UAS mata kuliah Dasar Pemrograman Web. Nah, jadi di sini saya akan sedikit mereview tentang apa saja sih yang ada di dalam website tersebut. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskannya. Nah, di sini terdapat beberapa tombol navigasi ya yang langsung menuju ke halaman lain. Nah, untuk proses pembuatannya, mari kita lihat pada codingan kita sebelumnya, yang mana pada Sublime Text ya. Di sini saya membaginya jadi beberapa subcoding. Nah, yang di sini adalah beranda web, yang mana jika kita lihat pada Google Chrome ya, menggunakan localhost dan sebagainya, di sini tertulis beranda seperti ini. Nah, tulisan yang ada pada beranda ini ada pada codingan yang beranda _web.php. Nah, pada codingan ini tertulis di sini ya codingannya, codingan HTML seperti biasa. Pada titel di sini terdapat web garis portofolio sebagai nama titel atau judul dari halaman beranda ya di sini. Lalu untuk bodinya sendiri, untuk menaruh tombol navigasi yang ada di sini, maka saya menggunakan yang namanya navigasi. Nah, pada navigasi ini saya inputkan beberapa link ya yang akan langsung masuk atau terkoneksi atau mengarahkan kita kepada ini. Lalu di bawah sini terdapat sedikit materi atau kilas balik dari dasar pemrograman web itu sendiri. Nah, pada review kali ini saya hanya memasukkan sedikit tentang materi pemrograman web ya, karena statusnya sebagai contoh untuk mereview dari web yang saya buat. Di sini tertera jenis-jenis website, bahasa pemrograman dan sebagainya. Nah, untuk codingannya di sini saya menggunakan headernya H1 sebagai judul dari ya ini dasar pemrograman web. Lalu untuk paragraf-paragraf di bawah ini, maka saya menggunakan tag HTML yaitu P untuk membuat paragraf ya. Oke, seperti ini. Maka ini adalah codingan untuk beranda. Ya, ini hasilnya. Lalu kita akan beralih kepada lupa saya. Jadi di sini ada logo Poltesa ya. Untuk menambahkan logo Poltesa ini saya menggunakan yang namanya ya di sini. Saya menggunakan tag img untuk memasukkan foto logo Poltesa ya. Ya, jadi ini codingannya. Iya, satu lagi saya lupa. Jadi pada paragraf-paragraf di bawah ini ya bisa kita lihat bahwa tulisan di sini tertata rapi antara kiri dan kanannya, atau biasa kita sebut dengan rata kanan kiri ya. Nah, untuk membuat seperti ini, jadi kita masuk lagi ke codingan kita pada beranda _web. Nah, di sini kita menggunakan sedikit dari CSS, bagian dari CSS, yang mana jenis CSS ini yaitu bertipe inline ya. Jadi kita tinggal memasukkannya sedikit ke sini, menumpangkannya di sini sedikit dengan tulisan seperti ini, dengan codingannya align sama dengan tanda petik justify, yang mana justify ini adalah membuat si websitenya ini, si paragraf ini menjadi rata antara kiri dan kanannya. Oke, jadi seperti itu. Didominasi oleh HTML dan juga PHP. Dan untuk CSS sendiri pada pembelajaran kami selama berkuliah pada semester 1 ini, maka CSS belum kami pelajari sepenuhnya, hanya sedikit menyinggung tentang CSS tersebut dan akan diajarkan pada semester-semester yang akan datang. Oke, jadi seperti inilah codingan dari beranda web yang saya buat. Setelah itu, kita lanjut untuk masuk ke input data. Nah, pada input data ini kita akan melihat sebuah tabel inputan, yang mana tabel inputan ini adalah tabel untuk menginputkan sebuah tag HTML beserta fungsinya. Yang mana jika kita isi di sini, lalu kita isi di sini, kemudian kita klik simpan, itu akan langsung masuk atau tersimpan ke database yang kita buat pada PHP MyAdmin. Oke, di sini saya contohkan, saya buka dulu localhost-nya. Localhost
php my admin. Nah, di sini ya. Untuk database-nya bernama db_uas dpw 2022. Untuk tabelnya yaitu tb_tag html. Nah, seperti ini. Ini adalah inputan yang berhasil, inputan yang sudah saya masukkan sebelumnya. Maka dia akan langsung masuk ke sini, lihat data. Nah, bagaimana cara proses pembuatannya? Jadi pada tabel ini, tabel tag HTML, kita coba lihat pada codingannya. Ya, input data ini. Nah, pada input data tertulis di sini untuk membuat tabelnya. Ya, ada tag HTML dan fungsinya. Nah, untuk menginputkannya, ketika kita inputkan di sini misalnya ya P, di sini misalnya paragraf ya kan, membuat paragraf seperti ini. Nah, jika kita klik simpan ya, nah akan tertulis di sini data tersimpan yang mengindikasikan bahwa data yang kita masukkan, yang kita inputkan sebelumnya itu sudah tersimpan. Bagaimana dia bisa tersimpan? Jadi kita lihat pada si codingan ini. Di sini ada form action yang mengarah ke simpan.php. Nah, jadi inputan yang kita masukkan sebelumnya, dia akan langsung mengarah ke simpan.php. Jika kita buka, tertulis hubungkan.php. Logikanya jadi seperti ini. Ketika kita menginputkan data, menginputkan tag HTML beserta fungsinya, dan setelah itu jika kita klik simpan, maka dia akan masuk ke simpan.php. Yang mana simpan.php ini dia mengincludekan ke hubungkan.php. Pada simpan.php ini dia akan tersimpan, akan masuk ke tabel tag HTML yang ada pada database kita. Pada database ya yang ini, maka dia akan otomatis masuk ke dalam tabel ini, masuk ke dalam database ini. Jika kita refresh ya, maka dia akan tersimpan. Dia berhasil masuk atau terinputkan, terdata dalam tabel tag HTML ini. Jadi simpan.php ini atau codingan ini sangat penting ya, sangat berperan, karena jika kita ingin membuat halaman atau membuat tabel yang bisa menginputkan data dan data tersebut bisa tersimpan, maka ini salah satu contoh cara atau metode kita untuk menyimpan data atau inputan data ya. Jika kita klik hubungkan.php, nah maka di sini ada sebuah codingan PHP yang mana dia akan langsung menuju database db_uas dpw 2022. Jadi berkaitan ya antara input data maaf ya, jadi kepencet. Jadi pada input data di sini, nah pada input data kemudian simpan.php kemudian hubungkan, ini merupakan satu kesatuan, saling terkoneksi. Nah, untuk seterusnya tersimpan ya, di sini sudah terdata. Nah, lanjut kepada lihat data. Nah, di sini adalah menampilkan data, menampilkan inputan yang telah kita inputkan sebelumnya. Fungsi dari lihat data ini hampir sama dengan PHP My Admin untuk menampilkan data yang berhasil diinputkan. Namun bedanya di sini dia menampilkannya pada website saya sendiri. Jika kita lihat pada codingannya, kita lihat pada lihat data ya, lihat data ph.php. Nah, di sini perintah ya, query-nya, query select bintang from tb tag html. Jadi dia akan menampilkan data dari tb tag html. Jadi istilahnya itu kita memanggil data dari PHP My Admin. Kita memanggil data dari PHP My Admin, kita masukkan ke sini. Jadi seakan kita ada perintah memanggil seperti itu. Lalu ya sama seperti sebelumnya, di sini ada tag HTML dan fungsi untuk berfungsi sebagai field ya, buat nama judul dari tabel kita.
Nah, bagaimana prosesnya? Jadi, pada codingan lihat_data.php ini, kita lihat di sini. Ya, di sini ada hubungkan.php. Maka sama seperti sebelumnya ya, seperti pada input data, dia akan terhubung ke sini, hubungkan.php. Maka dia akan terhubung langsung ke database kita yang ada pada php_myadmin. Itu. Nah, di sini ini fungsinya adalah untuk fungsi memanggil ya, seperti memanggil seperti itu. Jadi data yang ada pada php_myadmin setelah kita inputkan, dia akan terkena atau terkoneksi untuk memanggil, proses pemanggilan dari si data yang telah diinputkan. Seperti itu ya. Ya, kita lihat di sini dia berhasil tersimpan. Kita lanjut pada ini materi. Pada halaman materi ini diisi dengan diisi dengan tahapan-tahapan atau langkah-langkah pembuatan website yang sedang saya tampilkan ini ya. Nah, di sini berisi beberapa foto tahapan-tahapan dari pembuatan website ini. Nah, seperti di sini misalnya menyiapkan aplikasi, berikut aplikasinya yaitu XAMPP, Sublime Text, dan web browser ya, seperti ini. Dan ini proses pembuatannya atau proses pengkodingannya kita lihat pada materi.php. Nah, pada materi.php ini kita lihat di sini sama ya, di sini ada navigasi sama. Jadi pada setiap halaman ya, saya inputkan di sini, saya masukkan di sini navigasi ya, sama semuanya saya masukkan di sini. Oke, agar dia terlihat muncul di atas sini. Yang fungsinya itu ketika kita misalnya kita ingin beralih ke lihat data, maka navigasi ini tetap terlihat. Dan jika kita ingin masuk ke beranda kembali, nah dan ininya akan tetap terlihat ya. Jadi inilah fungsi dari navigasi yang saya buat ini ya. Lalu pada navigasi ini, pada materi ya, di sini tertulis beberapa tahapan dari pembuatan website sederhana yang saya buat, seperti itu. Kita lihat di sini. Dan untuk pengisian materinya seperti ini. Di sini saya menggunakan header dengan ukuran H3 ya. Di sini saya menuliskan align center agar posisi dari si ini ya berada di tengah ya, seperti itu. Lalu di sini saya menggunakan headernya yang berukuran H4 ya, langkah-langkah. Lalu di sini ada siapkan aplikasi dan sebagainya, seperti ini. Jadi sama seperti pada umumnya ya, HTML. Ini adalah website sederhana. Yang saya ulangi sekali lagi, ini adalah bentuk dari project UAS dari mata kuliah dasar pemrograman web ya, seperti itu. Lalu ya, di sini adalah tahapan-tahapannya. Oke, yang telah kita ketahui bersama ya. Di sini saya mengetikkannya sendiri, menyesuaikan dengan tahapan-tahapan ketika saya membuat website ini ya. Di sini saya juga masukkan foto dengan cara yang sama sebelumnya, yaitu ini img. Kemudian saya masukkan sumber fotonya di mana, dan seperti itu ya. Oke. Nah, seperti itu. Ini ya. Jadi fungsi dari halaman materi ini,
adalah untuk menampilkan tahapan-tahapan pembuatan web sederhana ini, website yang sedang saya tampilkan ini. Ini termasuk sederhana ya, tidak ada hiasan apapun ataupun hal-hal menarik lainnya, hanya sekedar teks dan gambar ya, karena ini juga namanya website sederhana dan tentunya ini adalah website yang dibuat atau dikerjakan oleh pemula seperti saya. Nah, jika kita melihat pada materi ini ya, kita akan melihat hasil tutorialnya. Nah, oke, jadi kita lanjut ya. Kita lanjut ke tentang saya. Ke tentang saya ini, saya menginputkan data diri saya ya, data diri saya pribadi. Jadi di sini ada foto saya dan kita lihat codingannya ya. Coba kita lihat pada tentang saya ya. Pada tentang saya.php ini ya. Di sini tertulis, jika saya ingin memasukkan foto pribadi saya ini, saya tinggal menginputkannya pada codingan di sini. Sama ya seperti sebelumnya, img src sebagai sumbernya ya, sebagai sumber foto yang akan kita inputkan. Di sini ya, ini nama fotonya pasfoto.jpg dan ini ukurannya ya. Lalu nah di sini saya menggunakan tabel ya, menggunakan tabel dengan ukuran ketebalannya yaitu 2. Nah di sini ini adalah tabel ya, tabel dari nama atau data diri saya yang saya susun sedemikian rupa seperti ini. Lalu ya kita lanjut. Nah di sini ya seperti biasa ya, nama, Septian dan sebagainya ya. Kita buat tabel. Dan ini benar-benar satu hal atau sesuatu website yang sederhana. Maka seperti inilah hasilnya. Jadi tidak ada kesan sulit dibaca atau sulit dipahami seperti itu ya. Apalagi untuk pemula seperti saya, maka ini sudah lumayan lama juga ya membuatnya. Jadi seperti ini. Pada tentang saya ada ya lengkap ya, nama, tempat tanggal lahir, ada alamat, ada desa dan sebagainya. Jadi kita lihat sekali lagi. Nah seperti ini codingannya. Sederhana ya, cukup sederhana. Oke. Lalu pada beranda ini ya, untuk beranda ini pada tulisan di sini ada materi ya, materi tentang dasar pemrograman web. Jadi materi ini saya ambil dari Google ya, untuk sebagai pengisi, sebagai contoh untuk bahwa pada beranda ini terdapat tulisan seperti ini, terdapat materi singkat tentang dasar pemrograman web, seperti itu. Jadi mungkin itu saja ya, sedikit review dari saya tentang website yang saya buat ya. Oke, dan pada PHP MyAdmin sendiri, ini adalah database yang saya buat sebelumnya dengan nama db_uas_dpw 2022 dengan tabel bernama tb_tag_html. Nah, bagaimana sih cara membuatnya? Mungkin bisa saya jelaskan sedikit ya. Di sini cara pembuatannya itu kita masuk ke localhost_php myadmin ya. Jangan lupa untuk selalu mengaktifkan yang namanya XMPP. Kita aktifkan MySQL sama Apache-nya ya. Jadi sebelum kita memulai untuk membuat database, sebelum kita memulai untuk membuat atau memproses codingan kita, maka jangan lupa XMPP-nya diaktifkan terlebih dahulu. Seperti itu ya. Lanjut, jika kita ingin membuat yang namanya database ya, di sini kita bisa menginputkan nama database sesuai keinginan kita. Misalnya di sini ya, misalnya di sini saya menulis db uji coba ya, db_uji coba website misalnya, atau uji coba
database misalnya ya, atau uji coba aja deh, db_uji coba ya. Nah, di sini saya menggunakan tipenya di sini UTF-8MB4_general_CI. Nah, langsung jika sudah seperti ini, kita bisa langsung klik yang tombol buat ini ya. Nah, seperti ini, database otomatis terbuat. Nah, di sini tertulis ya, db_uji coba. Seperti itu. Nah, jika kita ingin memasukkan tabel kita pada database, nah di sini kan posisinya database kita masih kosong ya, masih kosong, tidak ada tabel. Di sini coba kita memasukkan atau memberi tabel atau membuat tabel ya. Misalnya di sini tabel uji coba atau tabel, samakan aja ya, tag HTML misalnya. Nama tabelnya tag HTML ya. Di sini misalnya jumlah kolomnya ada 2 sama seperti sebelumnya. Kita klik buat. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk namanya misalkan di sini pada tabel tag HTML kita ingin membuat 2 field atau 2 field ya. Misalnya di sini kita tulis tag HTML, kemudian yang ini kita tulis fungsi misalnya ya. Lalu pada jenisnya di sini kita bisa memasukkan tipe varchar ya, tipe varchar ya. Dan untuk panjang atau nilainya, kalau sebelumnya itu saya menginputkannya dengan panjang 100 ya, maka kita samakan aja, kita buat sama. Nah, begini aja ya. Lanjut kita scroll ke bawah, kita lihat yang ada menu simpan ini, kita klik simpan, dan otomatis ya tabel kita sudah terbuat seperti itu. Jadi jika kita ingin menginputkannya, jadi cukup simple ya dalam pembuatan database-nya. Kita cukup memerlukan ini XMPP-nya, kita memerlukan MySQL sama Apache-nya, kita aktifkan keduanya, lalu kita beranjak masuk ke di sini kita tulis localhost ya. Nah, localhost untuk mulai membuat database. Di sini kita tulis php my admin. Nah, seperti itu ya. Oke. Ya, mudah ya. Jadi seperti ini review saya terhadap website yang sudah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan kalimat atau penyampaian saya. Saya mohon maaf karena di sini saya juga masih pemula ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah dasar pemrograman web Bapak Arido yang telah membimbing kami dalam belajar membuat website dari nol ya, dari mula, untuk pemula. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak ya Pak ya. Saya ucapkan terima kasih, dan untuk teman-teman semuanya saya juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman yang mungkin menonton video ini ya. Saya ucapkan terima kasih, dan tidak lupa saya mengucapkan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.